Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uthman Nasrul dengan NIM 2022-31090. Saya dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya membuat video ini untuk uh, memaparkan UAS yang sudah saya bikin. Yang pertama itu tentang simulasi kasus atau permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya menjelaskan tentang entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya, DID atau DFD, logik dan fisiknya, dan kamus data. Terus ada juga penjelasan tentang simulasi kasus tersebut berupa diagram dengan UML, use case, class, activity, dan sequence. Di mana simulasi kasus tersebut kita buat 3 contoh rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Terus kita juga simulasi kasus tersebut dan sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Terus jawaban ini akan bentuk video. Nah, yang pertama itu judul kasus saya itu sistem manajemen pesanan tiket pesawat di tiket.com. Entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsi itu ada pelanggan. Pelanggan ini berfungsi untuk melakukan pencarian, pemesanan, dan pembayaran tiket pesawat melalui tiket.com. Terus yang kedua, admin tiket.com, di mana admin tiket.com ini berfungsi untuk mengelola sistem, memverifikasi pesanan, dan memantau transaksi pembelian, memproses pembayaran tiket yang dilakukan pelanggan, dan melakukan verifikasi serta konfirmasi transaksi. Terus yang ketiga ada maskapai, di mana maskapai ini berfungsi untuk menyediakan jadwal penerbangan, harga tiket, dan informasi ketersediaan kursi ke tiket.com. Ini ada diagram logiknya, di mana di sini sistem pelanggan atau pemesan melakukan input pemesanan dan masuk ke sistem.com. Terus juga melakukan transaksi pembayaran langsung masuk ke sistem.com. Terus ada maskapai. Maskapai ini menginput jadwal dan kursi kosong, terus input harga pesawat dan masuk ke sistem.com. Nah, di sistem.com tiket.com ini melampirkan e-tiket yang akan langsung ke pelanggan atau pemesanan, dan juga sistem tiket.com ini menampilkan daftar data penumpang ke maskapai. Terus diagram fisiknya di mana pelanggan ini melakukan diagram fisiknya tuh pelanggan, di mana pelanggan ini melakukan transaksi pembayaran, dan pelanggan ini juga akan menginput data pemesanan dan masuk ke sistem tiket.com. Setelah melakukan transaksi pembayaran, kita melakukan proses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka masuk ke sistem tiket.com dan akan mengeluarkan e-tiket yang akan memberikan oleh pelanggan. Terus sistem tiket.com ini juga diinput oleh maskapai, yang dimana maskapai ini input jadwal penerbangan dan input harga tiket pesawat. Ini input jadwal penerbangan ini dengan real time. Terus kamus datanya itu ada data pencarian, data jadwal, data pembayaran, e-tiket, dan status pembayaran. Terus yang kedua ini kita yang dimana saya membuat use case diagram untuk sistem manajemen pesanan tiket pesawat di tiket.com. Di diagram ini melibatkan 3 aktor. Pertama ada pelanggan, admin, dan maskapai, di mana pelanggan ini dapat melakukan pencarian tiket, pemesanan tiket, dan pembayaran tiket. Terus admin ini bertugas sebagai mengelola sistem, verifikasi pesanan, dan konfirmasi transaksi. Sedangkan maskapai itu menyediakan data seperti jadwal penerbangan, harga tiket, dan informasi ketersediaan kursi. Terus yang kedua ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sistem
pemesanan tiket pesawat. Kelas pelanggan ini memiliki fungsi untuk mencari, memesan, dan membayar tiket. Terus sedangkan kelas tiket ini berisi data seperti ID tiket, harga, dan jadwal penerbangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Sedangkan kelas transaksi ini mencatat informasi transaksi seperti ID transaksi, status, dan jumlah pembayaran. Sedangkan kelas admin ini mengelola sistem, memverifikasi pesanan, dan mengonfirmasi transaksi. Terus ada juga kelas penerbangan, di mana kelas penerbangan ini berisi data terkait jadwal penerbangan, seperti asal tujuan, waktu keberangkatan, dan waktu tiba. Terus ada juga kelas maskapai, di mana kelas maskapai ini menyediakan data jadwal, harga tiket, dan ketersediaan kursi. Hubungan antara kelas ini menunjukkan alur kerjasama sistem, seperti pelanggan memesan tiket, dan transaksi yang dikelola admin, dan data penerbangan yang disediakan oleh maskapai. Terus ada juga activity diagram, di mana activity diagram ini untuk sistem manajemen tiket pesawat di tiket diagram ini dimulai dari pelanggan yang mencari tiket, terus kita memilih tiket dan melakukan pembayaran. Setelah itu, admin akan memvalidasi pembayaran tersebut dan memverifikasi pesanan. Setelah itu, setelah diverifikasi, maskapai menyiapkan informasi tiket yang kemudian akan dikirim ke pelanggan melalui email tiket elektronik. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem dari awal hingga pengiriman tiket kepada pelanggan. Terus ada sequence, di mana sequence diagram ini menunjukkan alur pemesanan tiket pesawat, di mana pelanggan mencari tiket ke sistem tiket.com yang meminta data tiket tersedia kepada maskapai, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian kepada pelanggan. Pelanggan ini memilih tiket berisi data pemesanan dan mengonfirmasi pesanan, setelah itu melakukan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem mengirim informasi pembayaran dan memverifikasi pesanan dan mengirimkan data ke maskapai. Terus maskapai akan memberikan tiket elektronik kepada pelanggan. Diagram ini akan melibatkan pelanggan, sistem tiket.com, admin, dan maskapai. Terus ada halaman tadi soal nomor 3. Simulasi kasus yang rancangan interface atau antarmuka dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Di sini kita mencari halaman pencarian tiket, kita melakukan elemen pentingnya itu ada form pencarian, kita input kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Terus ada kelas penerbangannya, ada ekonomi, bisnis, dan first class. Terus kita melakukan tombol cari tiket. Berikut contoh tampilan interface-nya. Terus yang kedua ada halaman konfirmasi pemesanan, di mana terdapat elemen ada detail tiket yang dipilih. Terus tiket yang dipilih itu ada nama maskapai, jadwal penerbangan, durasi, dan harga tiket. Terus ada kedua form data pemesanan, di mana form data pemesanan ini akan melakukan input seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan informasi penumpang lainnya. Terus ada tombol lanjutkan, di mana tombol lanjutkan ini akan melanjutkan pembayaran yang telah kita pilih, tiket yang kita pilih. Berikut contoh interface-nya, contoh gambarnya. Terus ketiga itu ada halaman status pembayaran, di mana halaman status pembayaran ini memiliki elemen yang pertama informasi pembayaran. Informasi pembayaran ini ada metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet.
terus ada nomor virtual account atau tautan pembayaran, terus ada status transaksi. Status transaksi ini indikatornya ada status, berhasil, gagal, atau pending. Jika berhasil, tampilkan tombol unduh tiket elektronik. Jika gagal, tombol akan coba lagi. Terus keempat ini ada rencana pengujian dan pemeliharaan sistem pemesanan tiket pesawat. Nah, pengujian sistem akan dilakukan untuk memastikan fitur berfungsi dengan baik. Terus pengujian fungsional juga ini mencakup pencarian tiket, pemesanan tiket, proses pembayaran, dan pengiriman tiket elektronik ke pelanggan. Terus pengujian ini juga akan dilakukan untuk mengatur kecepatan sistem dalam memproses pencarian tiket oleh banyak pengguna sekaligus. Selain itu, pengujian keamanan akan memastikan data pelanggan dan transaksi terlindungi melalui enkripsi serta autentikasi. Antarmuka sistem ini juga akan diuji untuk memastikan tampilan responsif dan mudah digunakan pada berbagai perangkat. Terus ada pengujian integrasi, di mana pengujian integrasi ini akan memeriksa komunikasi antara sistem dengan maskapai untuk sinkronasi jadwal dan harga tiket. Terus ada gateway pembayaran untuk memastikan transaksi berjalan lancar, dan akhirnya pengujian akseptansi melibatkan pengguna akhir untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus ada pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini akan dilakukan langkah korektif untuk memperbaiki bug dan error yang ditemukan. Pemeliharaan adaptif ini dilakukan dengan menyesuaikan sistem terhadap metode pembayaran baru atau perubahan kebutuhan. Di mana pemeliharaan preventif ini seperti pemantauan sistem, backup data, dan pengujian rutin akan mencegah masalah sebelum terjadi. Terus pemeliharaan perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan performa sistem dan menambahkan fitur baru agar pengalaman pengguna semakin baik. Terus kita merekomendasi kepada pengguna itu memberikan pelatihan kepada admin sistem, terus ada pelanggan melalui panduan penggunaan, terus menyediakan layanan bantuan teknis 24/7, dan melakukan evakuasi berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan berfungsi dengan optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.